Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Mustika Sari. Apa sih yang terlintas di pikiran kita ngobrolin tentang remaja? Masa lagi bersenang-senang? Masa peralihan? Atau masa dimana lagi begeer-begeernya? Bebas sih kalian mau mendefinisikan apa. Tapi yang pasti masa ini tuh dimana betul-betul menentukan arah ke depannya akan seperti apa loh teman-teman. Tahukah teman-teman, kalau dalam survei nih ya, remaja saat ini kalau ditanya serius-serius dasar-dasar kehidupan, bingung. Coba aku tanya, tujuan hidup kamu apa sih? A few moments later. Bingung kan? Yaps, begitulah keadaan remaja saat ini. Kebanyakan dari kita-kita ini belum tahu tujuan hidup sebenarnya itu akan seperti apa. Atau kehidupan hakiki itu bagaimana. Alhasil, kalau ada gelombang Korean Wave, kita ke bawah arusnya. Apalagi kalau ada gelombang swag-swag, kita juga yang jadi swagnya. Nah, beginilah keadaan kita saat ini yang sedang krisis identitas, terutama kita yang muslim. Benar memangnya kita lagi krisis identitas? Coba ya, remaja saat ini prestasinya banyak gak? Jawabannya banyak sekali. Tapi lebih banyak lagi kasus-kasus dan hal-hal yang membuat sedih, miris, geleng-geleng kepala. Iya gak? Nih ya, contoh kasus kenakalan anak remaja mulai dari miras, pencurian, sampai tindakan asusila. Di sisi lain, kebiasaan hidup hedon, bucin, menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, rebahan yang kebablasan, turut pula menjangkit banyaknya kaum kita ini loh sob. So, kenapa sih kita bisa kayak gini? Jawabannya karena kita salah kiblat. Kiblat sholat, bukan kiblat hidup. Kiblat hidup itu berkaitan dengan makhluk yang kalian perhatikan, keberadaannya sangat dinantikan, mencintai segala yang dilakukan, dan menuruti apa yang dilakukan. Atau bisa disebut dengan idola. Maka posisi siapa yang kita idolakan menjadi suatu hal yang penting untuk kita pertimbangkan. Karena sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, mirisnya hari ini, kaum milenial remaja banyak yang salah mengidolakan atau kurang tepat nih sob. Ya sebut saja artis Korea, selebgram, dan artis TikTok. Walaupun gak semuanya salah, tapi yang salah banyak yang sukanya. Lantas siapa yang harus jadi idola sehidup semati kita? Jawabannya ya the real hero. Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus beliau? Hey, tadi kan dibilang kalau idola itu cukup mempengaruhi kualitas hidup kita. Maka kalau kualitas hidup kita mau bagus, keren, mantap, awesome, ya beliau salah satunya yang dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Lihat tuh, jaminannya 100%, gak pakai tipu-tipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sosok yang agung. Ya kalau kita ikuti, maka insya Allah 100% kualitas hidup kita akan A+++. Oh, kalau gitu sih, aku juga ngikutin Rasulullah. Puasa Senin Kamis, baca Al-Kahfi, sholawatan, zikir pagi dan petang. Terus aku harus ngikutin apa lagi sih? Ya harus ikutin syariat dong. Taat tunduk kepada aturan yang Allah dan Rasulullah tetapkan. Taat syariat secara keseluruhan, perfect, exactly, right. Mengikuti langkah heroik beliau ketika menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan syariat Islam, tumbuh subur di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Yang karena keteguhan beliaulah kita semua dapat merasakan nikmat iman dan Islam di Indonesia.
Jadi kita harus copy paste dalam hal memperjuangkan Islam ini, supaya teman-teman kita, keluarga kita bisa bersama-sama menabung pahala dan mengurangi dosa sehingga dapat diridhoi Allah untuk masuk surga. Perjuangan lain selain memperjuangkan Islam supaya diamalkan orang-orang adalah perjuangan semu. Ya, seolah-olah berdampak besar, tapi ternyata kualitasnya ecek-ecek. Maka hero dalam perjuangan selain memenangkan Islam bukanlah the real hero, yang harusnya tidak kita idolakan atau jadikan pahlawan kita tentunya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.